Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik terupdate tentang selebritas tanah air. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, meriah merayakan hari ulang tahun Galaska yang kedua tahun, dihadiri para deretan selebritis. Putra sulung dari pasangan mendiang Vanessa Angel dan juga Febri atau Bibi Adriansyah, Galaskai, merayakan ulang tahunnya yang kedua tahun di Studio Sepat 72 Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Juli 2022. Ini merupakan ulang tahun Galaskai tanpa kedua orang tuanya. Meski begitu, perayaan ulang tahun tetap meriah berkat sang tante Fuji dan juga kekasihnya Thorik Halilintar. Merekalah yang mempersiapkan ulang tahun Galaskai agar meriah mungkin. Dari pantauan Grid ID, ulang tahun Galaskai mengusung konsep warna biru dengan ornamen bawah laut. Tamu yang hadir pun menggunakan pakaian berwarna biru dan juga putih. Begitu juga dengan tim yang bertugas yang mengenakan pakaian yang sama dengan tamu. Terlihat beberapa artis mulai memasuki tempat perayaan ulang tahun Galaskai seperti Rachel Fenya, Tia Arista, Puput, dan Titi Kamal. Namun tamu yang hadir belum memberikan statement apapun kecuali Puput, mantan dari istri Dodi Sudrajat. Puput datang bersama dengan kedua anaknya yaitu Cika dan juga Aisyah. Di sisi lain juga terlihat karangan bunga yang dikirim atas nama anak Krisdayanti, yaitu Amora dan juga Kalen Lemos. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Secara tidak langsung bagi saya dia sudah mensupport apa yang saya lakukan terhadap Gala, yaitu dalam rangka mendidik dia, membesarkan dia ataupun memberi ajaran lah kepada dia. Itu bertanda bahwa mereka semua respect dan memberi dukungan. Oma, konsep di dalam seperti iya, apa Pak Haji? baby shark nih Oma, siapa yang nyariin? Maksudnya Namanya baby siapa? shark, namanya baby Itu shark. baby shark itu Puji, soalnya segala kan suka banget sama baby shark, jadi diwujudkan impian ponakannya. Oma kan orang gampang terharu ya. Tadi ada momen di dalam yang bikin terharu. Nah, gimana Oma? Tadi di dalam aku bikin terharu itu tahun lalu kan kita merayakannya sama Bibi sama Vanessa. Tahun ini dia nggak ada, terus diulang lagi foto dia itu. Aku kalau udah lihat foto Vanessa sama si Bibi itu langsung terharu aja. Rasa-rasanya dia pergi mau pulang gitu, cuman nggak datang-datang. Itu aja yang bikin terharu gitu. Tapi yang menguatkan Bu Haji sama Pak Haji apa sih sejauh ini? Ya, buat Gala sendiri. Yang menguatkan ya Gala itu, Gala itu sendiri. Gala itu sendiri dengan keceriaannya, dengan kepintarannya kita akhirnya bisalah lambat-lambat perlahan-lahan kita itu bisalah senang gitu, bahagia, melupakan sesaat kesedihan kita. Bu Haji tadi, apalagi si Gala ini kan memang fotokopinya dari si almarhum tadi. Apa tuh yang mencirikan Bapak? Semuanya. Tingkah lakunya, Tingkah laku, ngambek-ngambeknya. sikapnya semuanya itu memang asli daripada almarhum tadi. Pak Haji kan Gala udah 2 tahun nih, mungkin udah persiapan ke TK gimana sih Pak Haji? Setelah kita berbicara keluarga sebenarnya, pun juga meminta masukan dari orang-orang pendidikan lah ya, mungkin segala kita masukkan ke sekolah mungkin di umur 3 tahun. Pagi tadi Gala happy nggak dengan acara ini? Iya. Udah ngerti belum sih Kak? Sangat happy dia sangat happy sekali. Coba bayang dari jam 2 tadi dia lari ke sana ke sini berfoto, dia segar juga baru sampai sana sekarang. Biasanya dia bangun tidur aja tuh bisa-bisa jam 2:30 atau jam 3. Nah, dia di jam 2 sampai sekarang itu masih segar. Nggak rewel ya tadi? Enggak rewel. Jadi dia bermain lincah. Pas lihat Aku video udah tahu dia dirayain ulang tahun Gala gitu. Allahu alam lah itu, tentu dia yang jelas dia ceria, dia gembira dan dia bermain dengan teman-teman yang di atas umuran dari dia. Dia suka kan di atas dia umurnya umpamanya 2 tahun 3 tahun, di atas dia suka banget. pasti Pak Haji gimana tadi lihat video papa mamanya almarhum, gimana reaksi Gala? Waktu ngeliat video Gala seperti apa Pak Haji? Dia Ya biasa, dia kan udah sering lihat video emaknya, tapi bukan video seperti itu ya di rumahnya. Dia kalau melihat foto itu dia pasti membanggakan kepada orang bahwa oma, opa, dia akan disampaikan kepada orang samping dia. Siapapun duduk
tadi dia lihat juga, dia ngomong seperti itu juga dengan orang yang di samping sepatunya. Pak Haji melihat kado yang banyak, apa reaksi Gala Pak Haji? Reaksi Gala tentu dia paham. Berita selanjutnya, besannya nekat merayakan ulang tahun Galaskai di rumahnya yang kosong. Haji Faisal marah besar kepada Dodi Sudrajat. Dodi Sudrajat dan juga Mayang baru-baru ini datang ke rumah Haji Faisal untuk merayakan ulang tahun Galaskai. Bukannya bertemu di hari sang cucu, Dodi Sudrajat dan Mayang harus rela menelan pilu lantaran keluarga dari Haji Faisal tak berada di rumah. Keluarga Haji Faisal merayakan ulang tahun Galaskai yang kedua tahun secara meriah dan bukan di rumah. Sebagaimana diketahui, perayaan ulang tahun Galaskai yang kedua digelar secara mewah di Studio Sepat 72 di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Kamis 14 Juli 2022. Perayaan ulang tahun Galaskai turut dihadiri sejumlah public figure. Ria Ricis, Nagita Slavina, Tias Arista merupakan beberapa artis yang terlihat hadir di sana. Tak hanya itu, hal mengejutkan lain dari datangnya mantan istri Dodi Sudrajat, yaitu Puput dan Cika. Puput terlihat ikut menghadiri acara ulang tahun Galaskai bersama dengan Cika dan juga Aisyah, putri dari Dodi Sudrajat. Kendati begitu, Dodi dan Mayang justru merayakan ulang tahun Galaskai di rumah Haji Faisal. Meski tak ada orang, rombongan Dodi yang terlihat membawa kue ulang tahun dan juga balon dan hadiah tetap merayakan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Gala. Alhasil, apa yang dilakukan ayah kandung Vanessa Angel tersebut justru membuat publik kesal. Saat berada di rumah Haji Faisal, Dodi juga mengaku tak diundang sang besan ke acara ulang tahun cucunya. Ia juga mengaku kecewa dan tak bisa bertemu dengan anak Vanessa Angel itu. Besannya nekat datang ke rumah hingga lakukan sesi wawancara dengan awak media. Haji Faisal mengaku marah besar. Pasalnya Dodi Sudrajat datang pada saat kediaman tengah lengang tak ada orang. Ayah Bibi Adriansyah mengaku heran dan menilai apa yang dilakukan besannya itu tak pantas. Suami dari Dewi Zurharti mengungkapkan alasannya untuk menilai apa yang dilakukan oleh Dodi tak baik. Haji Faisal pun membenarkan bila dirinya tak mengundang sang besan hadir ke acara ulang tahun Galaskai. Hal ini lantaran memang tak lagi terjalin komunikasi lantaran dirinya dengan ayah Vanessa Angel. Ia pun mengaku marah besar setelah mengetahui apa yang dilakukan besannya itu. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Putusan dan sepertinya Kalau kami keluarga sangat yakin dengan pihak lawyer saya, Bang Sandi, Bang Kris, dengan Bang Purba, juga Bang Todi. Kami sangat yakin bahwa yang kami perjuangkan itu seperti yang disampaikan oleh Bang Kris, Bang Sandi ke saya, bahwa yang kita perjuangkan itu adalah kebenaran dan tujuan baik, dan itu insya Allah mudah-mudahan pihak dari lawyer saya, Bang Sandi, Bang Kris dan Bang Purba itu insya Allah keberpihakan kemenangan kita. Insya Allah ya. Amin. Insya Allah mungkin sesegera mungkin kita akan mengecek ke e-court di pengadilan atau berkomunikasi dengan pihak yang berwenang di pengadilan agar kita bisa mendapatkan hasil kapan bisa dapat kita terima putusan tersebut. Terus untuk yang case yang di Depok, kami meminta juga untuk dilanjutkan sampai ke proses hukum ke pengadilan, dan kami minta agar dihukum yang setimpal dan seberat-beratnya kepada yang sudah kita laporkan, agar menjadi efek jera kepada semua pihak yang sering menyampaikan sesuatu yang tidak baik terhadap klien kami, Pak Haji Faisal dan cucunya dan juga anak. Itu saja yang kami sampaikan seperti pada saat pertama kali kita baru sidang. Ya. Bang, hasilnya di pengadilan agama atau pengadilan tinggi, Bang? Yang pasti nanti di declare-nya atau diumumkannya dari pengadilan tinggi dulu. Tinggi, kemudian di
Ya udah yang itu aja. serahkan ke pengadilan agama. Oke, Bang Sandi. Oke Bang, ini kan misalkan Dodi ditolak nih bandingnya, terus dia masih ada langkah hukum lagi kah untuk Mahkamah Agung atau ya seperti apa mungkin? Kita lihat perkembangan. Kita lihat. Bang Sandi gimana? Kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa. Yang pasti saya berharap keputusan yang terbaik adalah buat klien kami Pak Haji Faisal dan Salma dan juga anak-anak. Semoga keputusannya sesuai dengan harapan yang memang selama ini kita harapkan, menguatkan putusan dari pengadilan agama. Pak Haji minta pendapatnya tadi pihak Dodot datang ke rumah dan tiup lilin di merayakan ulang tahunnya di teras rumah Pak Haji nih gimana? Kasih kado tadi ada dia ninggalin kado ke security rumah. Saya juga heran itu ada apa? Kenapa dia datang ke rumah ya? Sedangkan saya sendiri tidak di rumah itu, kalau menurut saya kurang elok. Ya kenapa? Karena di rumah itu sekarang kan saya yang tinggal di situ. Barang-barang saya di luar banyak. Jadi datang ke rumah orang dalam kondisi rumah orang kosong itu kurang baik. Ya, kurang baik. Saya tidak ada mengundang dan tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi didatangnya orang rumah saya dalam kondisi saya tidak di rumah dan di foto-foto itu bagi saya melanggar etika. Marah besar berarti ya Pak Haji? Oh, dalam hati saya marah besar. Kurang tepat itu. Alasan tidak mengundang kenapa Pak Haji? Ya bagaimana saya mau mengundang, saya kan tidak sejalan pikiran saya dengan dia. Cara-cara saya itu tidak sejalan, kalian sendiri kan sudah tahu ya. Ya bagaimana saya hal-hal yang dilemparkan terhadap saya, hal-hal yang disampaikan di publik itu kan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan perjuangan saya. Saya selama ini tujuan saya dan niat saya adalah melindungi anak-anak saya, melindungi cucu saya, melindungi menantu saya dari fitnah, dari ghibah segala macam ya. Tetapi namun di sebalik itu ada pihak-pihak lain yang sekarang mengungkit. Jadi hal itu bagi saya tidak berkenan di hati saya dan saya tidak mau itu tidak mungkin saya berhubungan dengan orang seperti ini. Kecewa Pak Haji ya tadi ya? Hah? Berarti kecewa ya? Oh ya, sangat kecewa saya. Rumah saya nggak ada orang kok didatangin. Sepertinya nih banyak yang bilang faktor kesengajaan nih. Oke, sampai di situ aja dulu ya. Udah nih. Pak Haji doanya kan buat Galah. Lagi ulang tahun, pertanyaannya jangan sih. Harapan dan doa aja untuk Galah. Cucu untuk Galah. Doa dari Om Doa saya tentu doa yang terbaik. Tadi saya sudah sampaikan doa saya bahwa saya berdoa semoga ya anak cucu saya ini dapat menjadi orang yang berguna, bermanfaat, ya beragama. Berita selanjutnya, 11 mobil hilang hingga rugi 9,8 miliar. Begini kronologi penipuan sewa mobil yang menimpa Jessica Iskandar. Jessica Iskandar mengaku menjadi korban penipuan sewa mobil dengan total kerugian mencapai 9,8 miliar. Penipuan ini diduga dilakukan oleh Komisaris Trip ID Christopher Stefanus Budiatno atau Stefan. Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, aktris yang akrab disapa Jedar ini kemudian menceritakan kronologinya. Sejak saat itu, Jessica Iskandar menjalin kerjasama dengan perusahaan Stefan yaitu Trip.id untuk menyewakan mobilnya dan sepakat tentang pembagian keuntungan setiap bulannya. Pada awalnya, Jedar menitipkan mobil pribadinya yaitu Alphard dengan plat nomor B73DAR pada Stefan melalui Trip.id selama 1 tahun. Setelah menitipkan mobil Alphard, Jedar juga menawarkan Steph untuk menyewakan mobil Mini Cooper yang baru saja ia beli dengan pembagian untung 35 juta per bulan. Namun lagi-lagi, Jedar mempercayai Stephen untuk menyimpan BPKB dan juga STNK mobil pribadinya tersebut. Setelah itu Stephen selalu menawarkan beberapa mobil yang akan dijual ataupun yang akan digadaikan oleh orang lain kepada Jedar. Jedar pun tertarik untuk membeli 4 mobil Alphard dan juga menerima gadaian dari pemilik mobil 2, yaitu Porsche dan juga 1 Hummer melalui Stephen. Dengan perjanjian lewat 2 bulan maka kendaraan yang digadaikan akan menjadi hak milik Jessica Iskandar. Lebih lanjut, istri Vincent Vergen itu mengaku tertarik dengan tawaran Stephen karena mobil pribadi yang ia sewakan disebut akan dipakai oleh pejabat negara untuk operasional G20 di Bali. Selain itu,
Stephen juga menawarkan untuk patungan membeli mobil 1 unit Mercedes-Benz S-Class dikarenakan sudah ada penyewa dari salah satu kedutaan besar Arab untuk kendaraan operasional duta besar serta 1 unit Land Cruiser yang sudah ada penyewanya dari corporate selama 1 tahun. Ibu dari 2 anak ini kemudian menceritakan awal kecurigaan penipuan terhadap Stephen. Ternyata ini bermula dari uang yang diklaim sudah ditransfer oleh Stephen ternyata tidak masuk ke rekening Jessica Iskandar. Setelah itu, salah satu dari kerabat Jedar yang juga mengenal Stephen, Mary, mengatakan bahwa ada indikasi Stephen melakukan penipuan. Pasalnya, saat itu Stephen sudah berada di Singapura yang diduga melarikan diri. Mantan kekasih Richard Kyle ini pun berharap Stephen bisa bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya. Pasalnya, ada total 11 mobil mewah milik Jessica Iskandar yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Melalui kuasa hukumnya, Jessica Iskandar pun telah melaporkan Stephen ke pihak berwajib. Dengan laporan tersebut sudah tercatat dengan laporan polisi nomor LPP-2/4/2022-SPKT Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Juni 2022. Yang mana itu tercatat tentang penipuan dan juga penggelapan Pasal 378 KUHP dan juga Pasal 372 KUHP. Berikut acara press conference dengan Jessica Iskandar. Yang mana itu? Uang saya pribadi. Uang Jessica, mobil pribadi juga, semuanya pribadi Jessica ya. Di sini kan mobil dari yang dijual, kemungkinan nggak mungkin mobil yang lain juga dijual terus Stephen tidak bisa mengganti. Nah nanti apa mungkin langkah dari Jessica? Itu kita nggak bisa jawab, itu semua tergantung pihak kepolisian dan acara kita. Oke ya, makasih ya. Foto aja minta foto. Orangnya WA apa juga cuma nggak dibaca. Berita selanjutnya, suami Tata Janeta diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Suami Tata Janeta dibenarkan secara tidak hormat dari kepolisian. Raden Brotoseno atau suami dari Tata Janeta diberhentikan secara tidak hormat dari kepolisian. Kabar suami dari Tata Janeta diberhentikan secara tidak hormat ini mendadak jadi perbincangan lagi. Mengingat kasus korupsi yang sempat menjeratnya, sebelumnya Raden Brotoseno tak dipecat dari Polri meskipun sempat tersandung kasus korupsi. Ia diduga kembali aktif bekerja di Bareskrim Polri. Namun, Mabes Polri dikabarkan sudah memberhentikan AKBP Raden Brotoseno atau suami Tata Janeta. Dikutip dari tribunjabar.id, Raden Brotoseno adalah polisi berpangkat ajudan Komisaris Besar Polisi atau AKBP. Sepak terjang Raden Brotoseno di kepolisian diakui cukup cemerlang. Pria lulusan Universitas Indonesia itu disebut pernah menjadi Kepala Unit Direktorat Tindak Pidana Korupsi dari Bareskrim Polri. Kemudian,
Dari Bareskrim ia sempat menjadi penyidik Komisaris Pemberantas Korupsi atau KPK. Berkarir di KPK, Raden Brotoseno sempat mengusut kasus korupsi yang menjerat Angelina Sondah. Seperti yang banyak diberitakan, Angelina Sondah tersangkut kasus korupsi Wisma Atlet pada 2011 lalu. Angelina Sondah pun sempat diisukan menikah siri dengan Raden Brotoseno. Setelah berkarir di KPK, ia pun kembali ditugaskan di Polri dan ia tersandung kasus suap. Kala itu, suami pelantun lagu Sang Penggoda ini dinyatakan menerima hadiah dalam proses penyidikan dugaan korupsi cetak sawah di Ketapang, Kalimantan Barat. Usai kasus tersebut padam, status pekerja Brotoseno kembali diusik, sebab Brotoseno terbukti menerima suap saat menjalankan tugasnya sebagai polisi. Setelah menjalani hukuman penjara, profesi Brotoseno menjadi pertanyaan banyak pihak. Namun, suami dari Tata Janeta ini sempat mendapat pembelaan dari Jenderal Polisi. Peneliti dari lembaga ICW atau Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana, menyampaikan, awal Januari 2022 lalu pihaknya menyuarati Irjen Wahyu Widana. Isi surat ICW ini berkaitan dengan permintaan klarifikasi satuan Raden Brotoseno di kepolisian. Ia menuturkan Pengadilan Tipikor Jakarta melalui putusan nomor 26 tahun 2017 tentang penghukuman Brotoseno dengan pidana penjara selama 5 tahun dan juga dikenakan denda sebesar 300 juta karena telah terlibat praktik korupsi. Menurutnya ada dua yang menjadi syarat anggota Polri dipecat dari profesi, yaitu yang pertama terbukti secara hukum melakukan pidana dan tidak dapat dipertahankan di institusi. Pria lulusan Universitas Indonesia itu juga disebut pernah menjadi Kepala Unit Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Bareskrim Polri. Kemudian dari Bareskrim ia sempat menjadi penyidik Komisaris Pemberantasan Korupsi atau KPK. Seperti yang banyak diberitakan, Angelina Sondah tersangkut kasus korupsi Wisma Atlet pada 2011. Angelina Sondah pun sempat diisukan menikah siri dengan Raden Brotoseno. Berikut wawancara dengan pihak kepolisian. Menjadi sanksi administratif berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Saya ulangi, menjadi sanksi administratif berupa PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Adapun nomor putusan KKEP PK tersebut adalah PUT KKEP PK-1-7 Romawi tahun 2022. Menindaklanjuti hasil putusan KKEP PK tersebut, maka Sekretariat KKEP PK akan mengirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan menerbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya belum ada. Untuk keputusan yang KKEP PK tanggal 8 Juli. Belum ya. Terus kemudian yang kedua kasus Roy Suryo, laporan terhadap saudara RS terkait dengan meme stupa Candi Borobudur yang dilaporkan oleh pelapor atas nama saudara KS. Hari ini penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan terhadap RS, di mana dalam hal ini yang bersangkutan sebagai terlapor, kemudian panggilan hari ini adalah sebagai saksi dalam kasus yang dilaporkan oleh KS dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Subdit Cyber Direktorat Reskrimsus Polda Metro Jaya. Nanti apabila ada perkembangan kami update kembali. Kemudian yang ketiga, kasus DK, saat ini penyidik telah mengundang pelapor, jadi bukan DK ya, mengundang pelapor untuk klarifikasi sesuai jadwal, dijadwalkan hari ini, namun sampai dengan saya rilis hari ini tadi,
pelapor belum hadir. Jadi untuk kasus DK, hari ini adalah jadwal panggilan untuk klarifikasi terhadap pelapor, tetapi untuk pelapor belum hadir. Kemudian yang terakhir ini menyampaikan kembali untuk kasus penembakan di rumah dinas pejabat Polri. Sekali lagi kami sampaikan bahwa Bapak Kapolri berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan metode scientific crime investigation. Jadi kami mohon kepada teman-teman dukungannya, biarkan tim khusus bekerja. Mari kita dukung dan percayakan hasilnya kepada tim khusus yang nantinya hasil dari tim khusus ini akan disampaikan secara utuh. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, pertimbangannya dikit Bu, mungkin Bu terkait dengan pemberatan tadi itu ya, yang sidang KKP. KPK kan itu diberangkatkan menjadi PTDA. Pertimbangannya apa? Akhirnya menganulir yang sebelumnya. Ya, nanti setelah cap-nya turun, kami akan update kembali. Bu, apakah sidang juga menemukan kejanggalan? Berita terakhir, terseret kasus pengeroyokan. Claudio Martinez kembali datangi Krimun Polda Metro Jaya. Aktor sekaligus mantan pesepak bola, Claudio Martinez terseret dalam kasus pengeroyokan di salah satu klub malam di Jakarta Selatan. Karena hal tersebut, istri dari Claudio Martinez, Marina, membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya untuk dugaan pengeroyokan. Berdasarkan informasi ini, hal ini bermula ketika kaki dari Claudio tak sengaja terinjak dan tersenggol oleh salah satu pegawai di klub malam tersebut. Tak disangka, setelah ditegur oleh Claudio, reaksi dari pegawai tersebut malah mendorong dan menyalahkan Claudio. Sebelumnya, Claudio sudah mendatangi Polda Metro Jaya untuk menyerahkan bukti kepada pihak kepolisian. Hari ini, Kamis 14 Juli 2022, Claudio Martinez kembali mendatangi Polda Metro Jaya bagian kriminal umum pada pukul 1:30 siang. Dengan menggunakan baju kemeja denim berwarna biru cerah dan juga masker berwarna hitam, Claudio didampingi oleh kuasa hukumnya Mendy Marwan untuk menemui penyidik. Berikut wawancara dengan Claudio Martinez. Dipertanyakan dengan 20 pertanyaan, dicecar dengan 20 pertanyaan lah. Jadi seputar melaporkan Claudio dengan pasal 351 penganiayaan. Jadi dia dicecar dengan pasal tersebut seputar terjadinya pemukulan terhadap pelapor, gitu kira-kira. Oke, kalau Bang Claudio sendiri gimana tadi untuk pemeriksaannya, Bang? Ya, tadi semua pertanyaan dari penyidik kita jawab dengan sejujur-jujurnya sesuai yang terjadi pada malam itu, dan alhamdulillah semua lancar. Itu sebenarnya itu periksaan ini hak mereka juga, jadi kita tim lawyer saya ini, tim kita ini udah jawab dengan kenyataan. Mungkin nanti selanjutnya giliran saya buat apa ya, ada panggilan buat saya ini. Jadi tadi juga kita kan cuman satu atap ya, sama-sama dari Subdit Jatan Ras. Tadi kan kita diperiksa di unit 1. Tadi kita sudah menanyakan masalah laporan kita, kan nanti akan ditangani oleh Subdit Jatan Ras unit 5. Tadi kita sudah ketemu sama panitnya, Pak Muji, karena dijelaskan Rabu kita diharapkan hadir bersama istri dan saksi-saksi yang kita punya. Jadi Rabu udah fix kita jam 10 pagi. Ya. Oke, Bang, ini terkait dengan laporannya sendiri kan, kalau nggak salah dia dulu kan yang melaporkan gitu ke si karyawan barnya ini, tapi kenapa justru aku yang dipanggil dalam hal duluan? ini Gini. dia yang memang pelapor.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan juga TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.